Shalom, selamat malam rekan-rekan. Pada malam hari ini, di kesempatan malam hari ini saya mau membawakan khotbah yang bertemakan yaitu hidup yang menyembah. Banyak sadar dan ataupun tidak disadari bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, termasuk saya, pada saat saya mengenal Kristus di tahun 92, saya melihat bahwa yang namanya kita menyembah itu adalah kita di saat kita dalam gereja, kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada juga golongan lain yang mengatakan bahwa kalau kita sedang menyembah Tuhan, yaitu kita sedang ada di dalam pelayanan dalam gereja atau dalam suatu komunitas Kristen. Sebenarnya kalau saya lihat itu bukan salah sih, tetapi kurang tepat. Nah, kenapa saya bisa katakan itu kurang tepat? Nanti akan saya bahas di dalam pembahasan ke depannya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam khotbah mengenai hidup yang menyembah, saya mau tulis bahwa yang arti dari kata menyembah itu di dalam PB, di dalam Perjanjian Baru itu cukup banyak. Ada yang namanya kata dari bahasa Yunani itu seperti sebomai atau doxa. Tetapi terlebih yang dalam mengenai tema yang saya bawakan ini dalam hidup yang menyembah yang terambil dalam nats firman Tuhan Yohanes 4 ayat 23 dan 24 itu mengambil kata dari kata Yunani dari kata proskuneo. Proskuneo itu terambil dari dua suku kata, yaitu dari pros yang artinya itu boleh dikatakan secara dalam Indonesia sebagai kedekatan, dan kuon yaitu anjing. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris itu seperti like a dog licking his master hand, yaitu anjing seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Saya punya pada saat saya sebelum menikah dengan istri, kakak saya itu pecinta anjing. Pada saat dia pindah ke sini, ikut dog lover di BSD. Anjing di rumah kami itu ada kurang lebih 8 sampai 10 anjing. Jadi kalau setiap ada tamu datang, wah itu sambutannya meriah banget gitu loh. Nah, pada saat itu saya pas pulang kantor, saya melihat pada saat saya duduk dijilat-jilatin sampai menjilat itu sampai ke muka. Nah, hal ini yang anjing, kalau saya lihat dan saya pelajari bahwa anjing itu memang kalau dalam mentaati, dia mewujudkan rasa kasihnya dia, mewujudkan rasa ketaatannya kepada tuannya, itu dengan cara menjilat, dengan cara dia lebih setia. Nah, kalau kita bisa lihat seperti itu, itulah yang kenapa dalam PB, arti kata menyembah itu banyak dipakai dalam memakai kata proskuneo ini. Dalam Alkitab Septuaginta itu tercatat lebih dari 100 bahwa proskuneo ini dipakai. Nah, kenapa ini lebih besar dipakainya dibanding dengan kata-kata menyembah dalam bahasa Yunani seperti sebomai ataupun doxa? Kalau saya pelajari, saya lebih dalam bahwa ini lebih kepada proskuneo itu lebih kepada bagaimana kita menyembah bukan dengan kepada Tuhan, bukan dengan ketakut, bukan dengan karena paksaan. Ada banyak anak Tuhan yang datang ke gereja itu cuma hanya ingin dapat berkat. Oh, gue mesti taat. Kalau gue taat, kita pasti diberkati. Tetapi
Tuhan mau bahwa ketaatan itu, hubungan penyembahan itu seperti hubungan yang intim. Bagaimana kalau ketaatan itu karena kasihnya yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita melakukan apapun itu karena kita mencintai Dia. Itulah yang arti daripada proskuneo yang lebih dalam yang saya mau bahas. Nah, lebih daripada itu bahwa seperti kalau saya boleh katakan bahwa kenapa anjing itu saya bisa belajar bagaimana anjing itu bisa lebih powerful. Dari proskuneo itu memang diambil dari seperti kata tadi saya sudah katakan, kuon itu dari kata anjing. Karena kalau kita lihat seperti contoh yang tadi saya sudah berikan bahwa anjing saya pun seperti itu. Kalau saudara-saudara pernah melihat bagaimana pernah mendengar atau melihat ataupun mendengar cerita daripada Hachiko, anjing yang ada di Jepang. Kalau saya pelajari, saya lihat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Anjing ini menjalin hubungan dengan tuannya, Profesor Ueno, yang bekerja di Universitas Shibuya. Di saat itu profesor itu datang, kalau mau berangkat pasti ditemani oleh anjing itu. Singkat cerita, profesor ini meninggal di university dan akhirnya pihak universitas menghubungi keluarga besarnya dan akhirnya enggak dibawa pulang ke Shibuya, langsung ke daerah tempat lainnya, kelahiran daripada profesor ini. Nah, anjing ini akhirnya selama 10 tahun, saudara-saudara, dia menunggu tuannya hingga akhirnya dia mati. Nah, di saat dia seperti ini, dia melihat anjing ini tetap walaupun disakiti, ditimpuk oleh orang, dia tetap menunggu tuannya. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam hubungan kita menyembah kepada Dia. Bahwa seberapapun apapun yang kita hadapi, kita menyembah Tuhan, walaupun buruk yang kita hadapi, kita mesti setia. Kita mesti taat. Nah, hidup yang menyembah, saya mencatat ada 2 prinsip bagaimana hidup yang menyembah itu yang menyenangkan hatinya Tuhan dan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidup yang menyembah, pada poin yang pertama adalah hidup yang menyembah adalah hidup yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup menyembah, kita sering mendengar bahwa hidup menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya terambil dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Poin pertama yang saya lihat bahwa bagaimana hidup yang menyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, itu adalah hidup yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Seringkali kita mendengar ayat ini, tetapi mungkin juga banyak yang bingung, bagaimana sih kita menyembah di dalam roh dan kebenaran ini? Menyembah di dalam roh itu adalah, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah, Allah itu roh. Dimanapun Dia berada, Dia tidak ingin hubungan kita terhadap Dia dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau kita mau berbicara atau mau berdoa atau mau memuji, mesti di gereja, mesti di ruang doa kita. Itu nggak mau. Tuhan mau dimanapun, anytime, anywhere kita berada, kita tetap mesti tetap bisa koneksi sama pencipta kita. Nah, bagaimana dengan hidup di dalam kebenaran? Bagaimana menyembah di dalam kebenaran? Menyembah di dalam kebenaran, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Segala sesuatu kebenaran ada dalam diri Dia. Dan firman Tuhan yang kita baca, yang setiap hari kita baca, itu adalah kebenarannya. Di saat kita sudah mengerti kebenarannya dan kita lakukan, maka itu kita hidup di dalam kebenarannya. Di saat para istri lebih memilih tunduk kepada suami, walaupun suaminya itu bertindak kasar, istrinya mengalami KDRT, dan bahkan suaminya itu selingkuh, tetapi dia lebih taat dan lebih mendoakan suaminya, maka istri itu saat itu sedang menyembah Tuhan. Karena firman-Nya tertulis dalam Efesus 5 ayat 22, karena mengatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu. Di saat saudara dan saya
dalam kehidupan kita mengalami kekurangan dan kita percaya hanya Dialah yang bisa memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan kecukupan buat kita, maka disitulah kita sedang menyembah Dia. Karena Matius 6 ayat 31 mengatakan bahwa serahkanlah segala, janganlah takut akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu seperti bangsa dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti itulah bagaimana poin yang pertama, bagaimana hidup yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Poin yang kedua, bagaimana hidup yang menyembah, yaitu hidup yang menyembah adalah hidup yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terambil dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup yang menyembah adalah hidup yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebab itu adalah persembahan yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, ini lebih tajam karena apa? Untuk mempersembahkan hidup kita mesti, untuk mempersembahkan hidup yang benar, yaitu ya tubuh kita. Karena kita percaya di saat kita menyembah, kita mesti membawa apa yang namanya sesembahan. Sesembahan ini kalau menurut dalam Roma 12 ayat 1, yaitu tubuh kita. Bicara mengenai tubuh, kita lihat bicara dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, itu anggota tubuh kita. Di saat mata kita lebih memilih untuk melihat hal-hal yang positif dibanding melihat hal-hal yang negatif, maka di saat itu juga kita juga sedang menyembah Dia. Di saat juga telinga kita lebih mendengar kata-kata firman Tuhan dibanding ikut di dalam bergosip atau mendengar berita-berita hoaks, di saat itu juga kita sedang menyembah Dia. Dan yang lebih daripada itu, buat saya itu sesuatu yang kecil dalam tubuh kita, dalam mempersembahkan tubuh. Tetapi yang lebih terutama lagi dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kalau kita sudah mengikuti poin yang pertama, kita sudah melakukan menyembah di dalam kebenaran, kita sudah tahu kebenarannya dan kita sudah lakukan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang saat hari ini yang sudah membaca, tetapi untuk mengizinkan kebenaran firman itu memperbaharui pikiran kita, itu yang masih dipilih-pilih. Yang sesuai dengan keinginannya, yang enak diambil, yang nggak enak nggak diambil. Menyembah yang benar di dalam, menurut Rasul Paulus dalam surat Roma ini mengatakan bahwa kalau kita sudah tahu kebenaran, kita lakukan, dan hendaklah itu merubah pola pikir kita. Rasul Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita sudah mengizinkan kebenaran firman Tuhan mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, maka kita tahu apakah ini merupakan kehendak Allah ataukah yang tidak. Dunia di saat kita hidup di zaman saat ini semakin hari semakin buruk. Kita percaya, kita melihat bahwa Amerika itu sudah notabene dulu 90% warganya itu beragama Kristen dan bahkan boleh dikatakan negara-negara Kristen. Tetapi kita lihat bahwa di tahun lalu itu sudah 50 negara bagian itu mengalami melegalkan yang namanya pernikahan sejenis. Kalau kita orang percaya yang tidak kuat di dalam kebenaran firman, kita akan hanya bilang, oh ternyata yang benar, emang mereka yang LGBT ini memang punya hak untuk menikah, untuk sesetara, tetapi firman Tuhan berkata tidak. Sehingga dengan kita bisa mengerti, kita hidup dalam menyembah, yaitu di dalam pikiran kita, maka saya percaya kalau kita mengizinkan firman Allah itu yang mentransformasi pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah dibenarkan, kita bisa akan mengerti apa kehendak Allah dan apa yang tidak. Jadi kalau kita dan saya amat sangat percaya di saat kita melakukan dua poin ini, poin yang pertama yaitu kita menyembah di dalam
di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh itu menyembah dimanapun kita berada. Menyembah di dalam kebenaran itu menyembah kita tahu kebenaran firman dan kita lakukan. Dan yang poin yang kedua, bahwa kita hidup yang menyembah adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Maka saya amat sangat percaya bahwa Yesus yang di atas surga, dia bangga dengan kita. Dia akan sangat ginosko dan akan sangat menikmati hidupnya kita. Sehingga matanya itu selalu tertuju kepada kita. His favor, perkenanannya dan penyertaannya itu selalu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di saat saudara dan saya melakukan hal ini, maka Tuhan Yesus amat sangat menikmati hidup kita. Sehingga dia mungkin sebagai ilustrasi, dia bisa bangga berkata kepada malaikatnya, lihat anakku, walaupun dia berbisnis, dia ditipu oleh temannya, dia tetap mencari aku. Dia tetap bangga berdoa, mendoakan rekan yang menipunya. Dan bahkan dia tetap mengasihi istrinya. Dia tetap percaya bahwa kebutuhannya tetap dipenuhi oleh aku. Itulah hakikat yang menyembah yang sejati menurut kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.